Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tian Xingzi, kamu mencari kematianmu sendiri, jadi jangan salahkan aku. Sang Chen berteriak dengan penuh semangat, makan keterampilan ilahi ini kejadian. Ledakan, roh raksasa itu menebas dengan kapak ringan, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan, seolah-olah langit dan bumi belum dipisahkan, dan langit seperti telur ayam. Cahaya kapak itu menembus kekacauan dan cahaya tak berujung bersinar, mendarat di cahaya pedang Tian Xingzi. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan pedang cahaya hancur terus-menerus, seluruh tubuh Tian Xingzi bergoyang-goyah di bawah keterampilan ilahi ini, seolah-olah dia akan dimusnahkan kapan saja. Dia terus meraung dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang, tetapi dia masih tidak bisa memblokir kekuatan ini. Ledakan, seluruh tanah runtuh dan terbelah sejauh 1000 mil, kemanapun cahaya lewat, badai energi yang menakutkan menyapu segalanya. Hati Yunxiao juga bergetar, dan dia dipaksa mundur oleh benturan saat dia berubah menjadi tubuh emas untuk melawannya. Kekuatan-kekuatan ini bahkan telah melampaui pemahamannya, tidak sedikit pun lebih lemah dari Raja Hantu yang dia temui di luar kota Bulan Merah. Dalam pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya hal yang bisa menekan gerakan ini adalah senjata iblis 6 jalan dari Master Iblis. Bum bum bum, ledakan memekakkan telinga bergema di langit dan bumi saat roh raksasa itu menghilang. Wajah Sang Chen memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia sangat bersemangat. Ada 3 boneka mayat yang berdiri berdampingan di depan Yi Gu, dan mereka semua menunjukkan sinar cahaya pelindung untuk melindunginya di belakang mereka. Tubuh mereka sudah rusak parah. Beberapa boneka mayat yang tersisa langsung berubah menjadi abu setelah serangan barusan. Hati Yi Si bergetar hebat, dan butir-butir keringat menetes dari pelipisnya. Ini adalah kekuatan transendensi ilahi, yang membuat jantungnya melonjak. Hahaha, tawa gila Sang Chen bergema dari langit, itu agak menaikkan rambut. Sekarang kamu mengerti mengapa aku ingin tuanku lahir. Yunxiao menyeka keringat dinginnya dan berkata, jadi, ini serangan bersama. Selain itu, setelah Ding Feizi meninggal, dia hanya memiliki satu tubuh sekarang, dan kekuatannya sangat lemah. Dia hampir sekuat Anda, dan kerjasamanya bahkan lebih baik. Lord Van Kuiser memang cerdas, jawab Sang Chen dingin, namun, gerakan ini, membelah langit dan bumi, bukanlah serangan bersama, itu hanya bisa digunakan dengan kekuatan luar biasa. Sayang sekali saya terjebak di pintu dan tidak dapat menerobos belenggu Dao bela diri. Hanya melalui metode ini, menggunakan esensi bela diri yang tersisa di tubuh master untuk melakukan serangan bersama, keterampilan ilahi dapat direproduksi. Ketika tuanku masih hidup, dia menggunakan gerakan ini untuk membunuh makhluk transendensi ilahi, katanya bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat Tian Xingzi, saya khawatir dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Yunxiao melihat ruang yang terus berubah dan mengalir di depannya. Tian Xingzi telah menghilang, dan dia takut situasinya tidak baik. Setelah pertempuran hari ini, saya khawatir segudang lembah bintang telah benar-benar memutuskan semua hubungan dengan wilayah suci. Tidak ada musuh abadi di dunia, hanya kepentingan abadi. Setelah aku membunuhmu, tidak akan ada konflik antara wilayah suci dan segudang lembah bintang. Tuan Po Jun, kamu adalah dosa asal. Biarkan aku memotong dosamu dan mengirimmu ke kematianmu. Sang Chen maju selangkah dengan pedang Qitian di tangannya, napasnya sangat keruh, dan jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi di gerakan terakhir. Ding Feizi meletakkan tombaknya di belakang punggungnya dan berdiri di sana dengan tenang tanpa emosi. Keberadaan wilayah suci awalnya untuk menjaga perdamaian dunia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya telah menjadi penghasut semua jenis masalah. Apakah Anda ingin dunia jatuh ke dalam kekacauan? Apa yang dipikirkan kelima Lord? Yunxiao berkata dengan tenang. Kelima tuan memiliki rencananya sendiri. Sang Chen mencibir, jika Anda benar-benar memikirkan dunia, maka serahkan artefak Sein dan Yuan Gaohan. Tidak hanya dunia akan aman, tetapi bahkan Anda akan dapat menjaga hidup Anda. Saya akhirnya mengerti mengapa jiwa kedua Yuan Gaohan tidak pernah ditemukan. Itu ada di artefak Sein Anda.
Hehe, aku benar mengatakan bahwa kamu adalah dosa asal. Dosa asal, tanya Yun Xiao, apakah kamu tidak malu? Kota Bulan Merah benar-benar dibantai, dan seluruh wilayah timur dalam keadaan panik saat kartu-kartu itu dirombak. Jatuhnya keluarga Panjang Langit Rih pasti akan menyebabkan kekacauan dalam keluarga Panjang dan menjadi awal dari kekacauan di wilayah utara. Tuan Lembah Stars Valley yang tak terhitung jumlahnya terluka parah, dan dua kutub wilayah barat berada dalam ketidakseimbangan, situasi masa depan suram, dan mana yang tidak disebabkan olehmu. Haha, itu analisis yang cukup menyeluruh, aku tidak terlalu banyak berpikir, Sang Chen mencibir, keberadaan agen gelap adalah untuk mematuhi perintah dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh tempat suci di depan umum, tidak ada gunanya bagimu untuk berdebat denganku, singkatnya, aku pasti mengambil artefak suci dan Yuan Gaohan hari ini. Cak, Yun Xiao mencibir dan berkata, apakah kamu yakin? Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kepercayaan diri berasal dari kekuatan sendiri, bukan dari siapapun. Sang Chen mendengus, mati. Dia mengangkat pedang Kitian dan berteriak, karena kamu menolak untuk sadar, maka matilah. Seberkas cahaya pedang menebas udara, selain kekuatan pedang itu sendiri, ada juga rune aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar, terus-menerus melahap ki spiritual di langit. Yun Xiao mundur selangkah dan terbang mundur sambil berkata, karena kamu tahu bahwa aku memiliki artefak orang suci, apakah kamu tidak takut ada seorang ahli yang tersembunyi di dalamnya yang akan membuatmu tidak mungkin kembali? Sang Chen mencibir, kenapa kamu masih berpura-pura? Hanya ada segelintir orang yang benar-benar kuat di dunia, jika ada, mereka pasti sudah muncul sejak lama, mengapa mereka masih bersembunyi sekarang? Selain itu, dengan tuanku dan kekuatanku, tidak banyak orang di dunia yang takut pada kita. Yun Xiao mendengus saat dia berubah menjadi Thunderbolt dan terus berputar di bawah pedang Qi. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di tangannya, dan cahaya pedang menebas tanpa peringatan apapun, itu mengenai rune aneh, dan dengan suara, hong, itu meledak, seluruh area langsung diledakkan, dan sambaran petir langsung terbang keluar. Sang Chen terkejut, seperti yang diharapkan dari Lord Van Quisser, dia adalah pendekar pedang nomor 1 saat itu, dia bisa melihat melalui kelemahan teknikku dengan satu pandangan, dia mampu menerobosnya hanya dengan satu poin, tetapi bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari satu gerakan, bisakah kamu lolos dari yang kedua? Dia mengangkat pedangnya dan matanya menjadi dingin. Prasyaratnya adalah kamu bisa menggunakan langkah kedua. Suara tenang terdengar, dan lampu hijau muncul di langit, wajah Bei Mingnan melintas di langit, dan bayangan pedang besar menebas. Apa? Sangat kuat. Hati Sang Chen bergetar karena terkejut, kekuatan serangan pedang ini tidak lebih lemah dari miliknya, dia buru-buru mengubah arahnya dan menghadapinya dengan pedangnya sendiri. Ledakan. Kedua niat pedang itu bertabrakan di langit tanpa trik apapun, kekuatan menakutkan berubah menjadi cincin cahaya dan menyebar, bahkan ada cahaya kuat yang melesat ke langit. Seluruh tubuh Sang Chen bergetar, dia sebenarnya dirugikan dalam tabrakan langsung ini, dan tubuhnya gemetar hebat. Jimat pedang aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, menari ke atas dan ke bawah, berkedip dengan lampu hijau, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Jimat pedang berubah menjadi boneka mayat yang berwarna hijau dan terbang. Sang Chen tidak bisa menahan tangisan pelan saat dia merasakan bahayanya, dia tiba-tiba menebas lorong di langit dengan pedangnya, menghancurkan boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya berkeping-keping saat dia mencoba mundur dari pertempuran. Namun, aura pedang sudah terbentuk di langit, Bei Mingnan menyerang dengan warna putih, dan cahaya dingin menyinari wajahnya yang pucat dan tampan, membuatnya terlihat dingin. Refleksi segi 8, fokus sebagai pedang. Aura pedang menebas ke arah kepala Sang Chen, menutupi radius 1000 kaki dan menutup semua rute pelariannya. Sang Chen sangat terkejut, pihak lain melawannya secara langsung tanpa memperhatikan nyawanya, seolah-olah dia yakin bahwa dia tidak memiliki kekuatan tindak lanjut yang cukup, jika dia berada di puncaknya, dia secara alami tidak akan takut, tetapi sekarang dia memang dirugikan. Yi Si, cepat minta tuanku untuk mengambil tindakan. Dia tiba-tiba meraung dan tidak berani menunggu bantuan, dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam pedang Kitian dan memblokir serangan dengan kekuatan pedang yang melonjak. Yi Si juga sangat terkejut, dia buru-buru membuat segel tangan dan mengendalikannya.
Ding Feizi mengayunkan tombaknya dan lampu merah melesat ke arah Bei Mangnan. Ledakan. Kedua aura pedang itu terjalin dan benar-benar hancur oleh lampu merah, seluruh dunia runtuh, dan Bei Fengnan dan Sang Chen tersedot ke dalamnya. Kemudian, mereka berdua dikirim terbang. Puff! Sang Chen menyemburkan seteguk darah. Ini adalah pertama kalinya dia terluka parah sejak dia muncul. Wajahnya pucat saat dia mengangkat kepalanya dan menatap di depannya dengan kebencian. Bei Xiaonan berhenti 1000 kaki jauhnya, meski kulitnya tidak bagus, wajahnya masih putih dan bibirnya merah, dia sangat tampan. "Siapa kamu?" Sang Chen berteriak kaget dan marah. "Tanyakan lebih banyak," kata Bei Mingnan. "Kamu pengecut." Sang Chen sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah menenangkan dirinya dengan susah payah, dia berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mencari kematian lagi, Tian Xingzi akan menjadi teladanmu." Dengan lambaian jubah hitamnya, itu segera menutupi langit dan bumi, menutupi 1000 kaki, dan menekan ke arah Bei Mang dan Nan. Pada saat yang sama, Ding Feizi memegang tombaknya dan tiba di depan Bei Shen-nan dengan satu langkah, dia menyapu tombaknya. Ekspresi Bei Fengnan sedikit berubah, dia mengacungkan pedang panjangnya dan memblokir tombak dengan dentang, menggunakan momentum untuk mendorongnya menjauh. Tiba-tiba, kekuatan hisap aneh turun, semua kekuatan Yuannya dengan gila-gilaan menyembur keluar dari tubuhnya dan tersedot oleh jubah hitam di langit, seolah-olah lubang hitam telah muncul di atas kepalanya. Tidak hanya kekuatan Yuannya yang ditarik, tetapi tubuhnya juga ditarik oleh kekuatan yang kuat. Seni gelap. Bei Fangnan mengerutkan kening dan segera mendorong tombak itu menjauh, mundur ke belakang. "Kamu ingin pergi? Sudah terlambat." Suara marah Sang Chen datang dari dalam jubah hitam, dan pria berjubah hitam itu mengejarnya. Bei Fengnan menebas seberkas pedang Qi ke arah langit, tetapi langsung menghilang ke langit, dia tidak bisa menahan cemberut lebih banyak lagi. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya naik tajam, dan seluruh langit menjadi sedikit kabur, asap putih terus membubung dari tanah, dan seluruh dunia menjadi tungku tanpa peringatan apapun. Awan putih langsung terbakar merah, itu seperti kapas yang terus-menerus diperas dari bentuknya. Akhirnya, itu berubah menjadi Fury Bird dan mengeluarkan tangisan panjang yang menusuk hati orang-orang. Fury Bird melebarkan sayapnya, dan bentuknya yang cantik menempati half the sky, itu terus menari, membuat orang terpesona. Roh sejati Fire Phoenix. Suara Sang Chen datang dari dalam jubah hitam, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan bahkan sedikit bergetar. Phoenix mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah, matanya jernih dan penuh semangat. Desir, jubah hitam yang berukuran setengah hektar itu tiba-tiba dibakar, api dengan cepat menyebar dan membakar lebih dari setengahnya. Ah! Jubah hitam itu langsung menyusut, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sosok Sang Chen, tubuhnya tertutup api, dan dia terus menepuk api di tubuhnya, tetapi tidak bisa dipadamkan. Dia buru-buru membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya seperti lubang hitam, langsung melahap ki spiritual dan api di sekitarnya. Api ilahi berjuang sejenak sebelum terus tersedot. Api yang memenuhi langit berguling dan berkumpul di Phoenix, tubuh Phoenix berangsur-angsur menyusut dan berangsur-angsur berubah menjadi sosok manusia. Mata Sang Chen membelalak ngeri saat dia melihat sosok itu mendarat di depannya dengan cibiran di wajahnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang lembut dan halus dan membuat segel. Kupu-kupu api 8 harta karun. Bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia merasa bahwa segel mantra itu kesurupan sejenak. Keringat dingin tiba-tiba keluar di dahi Sang Chen, dan dia menemukan bahwa kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya menempel di jubah hitamnya, dengan putus asa mengepakkan sayapnya. Sayap kupu-kupu itu ditutupi dengan simbol-simbol aneh, masing-masing memancarkan aura api yang ganas. "Tuanku, jangan takut, mereka sangat lembut ketika mereka meledak." Fei Ni terkekeh saat rambutnya berkibar tertiup angin dan dia mengganti segel tangannya. "Ah!" Sang Chen berteriak keras, dan jubahnya yang panjang mengepul seperti awan saat dia mencoba melarikan diri. Ledakan, kupu-kupu api meledak dalam sekejap, menutupi mereka berdua. Api menyebar sejauh 1000 kaki, mewarnai langit menjadi merah. Di kejauhan, Yi Si sangat terkejut, butir-butir besar keringat dingin menetes di wajahnya, seolah-olah dia menyadari bahwa situasinya semakin buruk. Tubuh Ding Feizi bergerak dan dia bergegas ke dalam api dan menebas dengan tombaknya. Angin di tubuhnya langsung meniup api dan tombak dingin berubah menjadi lampu merah,
mengunci Feini dan menebas. Feini kaget, setengah dari tubuhnya berubah menjadi api dan dia mundur. Namun, tombak itu sangat tajam, itu benar-benar mengabaikan keberadaan ruang dan menunjuk langsung ke hatinya. Tiba-tiba, tubuh Feini berputar dan tersedot oleh kekuatan. Sesosok muncul di belakangnya, dan di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip, Yun Xiao lah yang telah menggunakan pupil bulan dan menyerap pria itu ke mata kanannya. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Keempat lengan di belakangnya semua terbuka dan meraih tombak. Dentang, dentang. Keempat lengan emas itu meraih bilah tombak dan memotong telapak tangannya, darah merah mengalir keluar dan menetes ke bawah. Tombak terus mendorong ke depan sampai menusuk dadanya, membuat suara logam dan sedikit merah. Yun Xiao sedikit mengernyit, tetapi keempat lengannya masih memegang tombak dengan erat, tangannya terus membuat mantra di depannya, mengirimkan segel satu demi satu, yang semuanya dilemparkan ke Ding Feizi. Sinar cahaya melonjak dari tubuh Ding Feizi, segel-segel itu melewati tubuhnya dan menjadi semakin banyak, menutupi seluruh tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Yixi berseru kaget ketika dia menyadari bahwa hubungan antara dia dan Ding Feizi sedang terputus. 3 boneka mayat yang telah berjaga di depannya segera bergegas ke arah Yun Xiao. Bei Feng Nan mendengus, dan gelombang cahaya pedang menyapu, memaksa ketiga pria itu mundur. Namun, Yixi sudah terburu-buru, dia mati-matian mengendalikan 3 boneka mayat untuk bergegas maju, memaksa Bei Feng Nan mundur. Tidak mungkin. Bagaimana Anda tahu teknik penyegelan? Itu tidak mungkin. Tiba-tiba, koneksi terputus, wajah Yixi menjadi pucat dan matanya pucat seperti abu mati. Saat mantra terakhir disuntikkan ke tubuh Ding Feizi, gelombang energi unsur di tubuhnya akhirnya berhenti, dia menjadi seperti mayat normal dan tidak bergerak. Sebuah sinar merah melesat keluar dari pupil kanan Yun Xiao, berubah menjadi bentuk asli Feini beberapa meter jauhnya, suami. Dia berteriak bahagia, dia melompat. Yun Xiao menghela nafas dan menatap Ding Feizi dengan tatapan yang agak emosional saat dia berkata dengan suara kesepian, Feini, kirim tuan ini ke tempat dia seharusnya. Dia telah mempelajari teknik penyegelan dari mencari jiwa yang Yuansu, jadi dia tidak menyangka itu akan berguna. Iya, Feini segera mengerti maksud Yun Xiao, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan memuntahkan aliran api. Tubuh Ding Feizi mulai terbakar. Jangan, 2 jeritan bisa terdengar. Yixi sangat marah sehingga dia memukul dadanya dan menginjak kakinya. Tidak jauh dari situ, sosok Sang Chen muncul, dan dia berteriak dan menggertakkan giginya, dia tampak seperti akan menjadi gila. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan. Setelah beberapa saat marah, dia berubah menjadi cahaya hitam dan pergi. Kamu ingin pergi? Tuanku, Anda sepertinya lupa meninggalkan sesuatu, kan? Dalam sekejap, Yun Xiao berdiri di depan Sang Chen dan menunjuk jari ke arahnya, 36 pedang bintang dingin surga utara tergantung terbalik di depannya, bersinar dengan cahaya dingin dan menguncinya. Apakah kamu mencoba membunuhku? Sang Chen sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Yun Xiao terkekeh dan berkata, Tuanku adalah kepala divisi di wilayah suci, jadi tentu saja aku tidak akan berani membunuhnya, namun, lebih baik Anda meninggalkan puncak surgawi Tusita, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Feini berubah menjadi seberkas cahaya merah dan mendarat di samping Yun Xiao, dia menatap Sang Chen sambil tersenyum, yang membuatnya merasa sangat takut. Aku akan mengingat masalah hari ini. Sang Chen menjentikkan lengan bajunya, dan puncak Tusita terbang keluar, tidak ada fluktuasi kekuatan asal di atasnya, juga tidak ada cahaya, seolah-olah telah disegel oleh beberapa teknik rahasia. Pada saat yang sama, takut Yun Xiao akan berubah pikiran, dia melarikan diri 1000 kaki jauhnya, hanya menyisakan titik hitam dalam sekejap mata. Tunggu aku, Tuhanku. Yi Gu terkejut dan buru-buru berkata. Dengan Ding Feizi mati, Yixi tidak lagi berharga bagi Sang Chen, dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya dan sudah menghilang dari pandangan semua orang. Desir. Yun Xiao menunjuk dengan satu tangan, dan 36 bintang dingin langit utara terbang, memotong jalan Yixi dan menjebaknya seperti sangkar. Yixi terkejut, Tuan Po Jun, saya juga dari tempat suci.
Sekarang, saya berada di bawah komando langsung Tuan Wei King dari divisi administratif, kamu tidak bisa membunuhku. Jangan gugup, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku tidak akan membunuhmu. Yixi sangat gembira dan menghela nafas lega, selama dia tidak mati, yang lainnya bisa didiskusikan, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Po Jun. Jangan berterima kasih padaku, kata Yun Xiao sambil melambaikan tangannya, karena orang lain ingin membunuhmu. Siapa itu? Yixi segera menjadi waspada. Gila Jie, Yun Xiao tertawa, Anda sudah bersembunyi dan menonton pertunjukan begitu lama, sudah waktunya bagimu untuk keluar, bukan? Petik 2. Wajah Yixi langsung menjadi pucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat, dia bahkan bisa mendengar giginya bergelombang. Murid yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti. Suara dingin terdengar di udara, membuat Yixi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es, dia tidak bisa merasakan kehangatan sama sekali, dia tiba-tiba menangis dan berlutut di udara, dia berlutut dan bersujud pada sosok yang berangsur-angsur muncul di kejauhan, dia bersujud putus asa dan memohon belas kasihan, ayah angkat, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi, ayah angkat, ayah angkat. Kata-kata, ayah angkat diucapkan dengan jelas, tetapi senyum di wajah Qiu Muji semakin dingin, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum kejam saat dia berkata, ayah angkat. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu semua omong kosong? Aku hanya orang gila, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi ayah angkatmu? Tubuh Yixi gemetar lebih hebat, ternyata pihak lain telah bersembunyi di sekitarnya selama ini, dia sudah bingung dan benar-benar kehabisan akalnya, dia hanya bisa terus berteriak, aku salah, dan aku tidak akan berani melakukannya lagi, kepalanya terus mengetuk tanah begitu cepat sehingga sepertinya meninggalkan bayangan. Qiu Muji perlahan berjalan mendekat dan menghela nafas, Sai, aku tidak menyangka kamu akan mengkhianatiku, kamu benar-benar menyakiti hatiku. Ketika Yixi mendengar bahwa nada suara pihak lain tampak sedikit lembut, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat nyawa, dia menangis sedih dan berkata, ini salahku, tolong selamatkan hidupku, ayah Lord Foster, saya juga diancam oleh Wei King, dan pada saat keserakahan dan ketakutan akan kematian, saya melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan pada ayah Yi, saya tidak peduli jika saya mati, saya hanya benci bahwa saya tidak dapat menemukan Wei King untuk membalas dendam pada ayah angkat saya harap Anda dapat menjaga tubuh Anda yang berguna, dan itu cukup untuk mati di tangan Wei King. Tubuh yang berguna, karena kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, aku akan memenuhi keinginanmu kali ini dan membiarkan, tubuh berguna, kamu berguna, Qiu Muji mencibir. Dia maju selangkah, dan kelima jarinya segera menusuk kepala Yixi, dengan ledakan, 5 lubang berdarah muncul. Tubuh Yigu gemetar kesakitan, dia ingin melawan, tetapi dia menemukan bahwa tekanan yang sangat kuat telah secara langsung menekannya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, jiwanya diekstraksi sedikit demi sedikit. Sangat jarang Anda bertobat, jadi saya memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda, ekstrak jiwamu dan berikan aku informasi berguna di dalamnya, kata Qiu Muji. Di kejauhan, Yun Xiao dan Bei Mingnan sama-sama tanpa ekspresi dan menonton dengan dingin. Yun Xiao melihat lebih dekat ke puncak surgawi Tusita di tangannya, ada lapisan samar aura gelap di atasnya, yang benar-benar menutupi kekuatan puncak, itu tidak lain adalah seni gelap Sang Chen. Dia memperkirakan tidak akan sulit untuk mematahkan teknik ini, dia bisa mengambil kesempatan untuk menyempurnakan senjata. Tingkat yang mendalam ini lagi dan benar-benar menghancurkan roh tanah kotor dari 9 nera. Di sisi lain, emosi Fei Ni dipengaruhi oleh jeritan Yixi, wajahnya memutih dan dia merasa itu terlalu kejam untuk dilihat, jadi dia menoleh sedikit. Biasanya, ketika orang membaca ingatan seseorang, mereka hanya akan mengirim indera ilahi mereka ke lautan kesadaran pihak lain untuk mencari, jika mereka beruntung, pihak lain hanya akan kehilangan sedikit ingatan, jika mereka tidak beruntung, mereka akan berakhir sebagai idiot seumur hidup. Di sisi lain, Qiu Muji langsung mengekstraksi jiwa Yixi untuk membaca ingatannya, setelah membaca ingatannya, jiwa Yixi hanya bisa dihancurkan, duo ayah dan anak ini sama-sama orang yang kejam. Untungnya, jeritan Yixi hanya berlangsung sebentar sebelum dia pada dasarnya mati, yang tersisa hanyalah bola cahaya kuning yang berjuang di tangan Qiu Muji,
yang segera menghilang dengan tamparan. Anakku yang baik, kamu telah dibersihkan dari dosa-dosamu. Qiu Muji perlahan menghembuskan napas dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang mencerna kenangan itu. Yun Xiao menyingkirkan puncak surgawi Tusita dan berkata sambil tersenyum, selamat kepada Tuan Muji karena telah pulih dari luka-lukanya dan membalas dendam. Qiu Muji dengan dingin mendengus sebelum membuka matanya sedikit dan berkata, Sang Chen itu tidak bisa melarikan diri, mengapa kamu tidak membunuhnya? Saya tidak percaya Anda tidak berani. Yun Xiao tersenyum dan berkata, Saudara Muji telah menguping untuk waktu yang lama, saya yakin Anda sudah tahu apa yang saya lakukan di sini, jika dia membunuh langit yang tinggi, tempat suci akan menjadi yang pertama merasakannya, pada saat itu, mereka akan membuka saluran dengan paksa dan memindahkan para ahli, akan menjadi masalah besar, akan lebih baik membiarkannya pergi, dia mungkin akan terlalu malu untuk meminta bantuan sekarang dan pasti akan memikirkan langkah selanjutnya, Dewa Tinggi yang terluka parah dan memiliki kekuatan terbatas akan jauh lebih mudah dihadapi daripada orang suci yang tidak dikenal. Aku tahu bahwa kamu bukan orang yang berhati lembut dan pengecut, kamu pasti merencanakan sesuatu, kata Qiu Muji. Sebuah skema. Yun Xiao tersenyum kecut, sebuah skema. Saya hanya mencari perlindungan diri. Pelestarian diri. Qiu Muji mencibir, sepertinya ada pembangkit tenaga listrik dengan tubuh naga sejati yang tersembunyi di artefak sucimu, kan? Jika dia bertindak lebih awal, Sang Chen dan putraku yang tidak berbakti akan meninggal sejak lama, dan Tian Xingzi tidak akan dipukuli sampai keberadaannya tidak diketahui. Ya, kata Yun Xiao, teman itu memang ada di tablet alam ilahi saya, tapi Anda harus mengerti bahwa dia hanya teman saya, bukan bawahan saya, dia bukan seseorang yang bisa kau perintahkan sesuka kamu. Qiu Muji mendengus, tidak perlu menjelaskannya kepada saya, bagaimana mungkin aku tidak mengerti bahwa kamu bukan orang baik setelah bergaul denganku selama beberapa waktu. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah ini tempat di mana dua jiwa Yuan Gaohan bergabung? Ya, kata Yun Xiao, meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, itu masih merupakan tempat yang aman, tanah kotor di dunia bawah tidak ada lagi, dan aura mematikan yang memenuhi langit perlahan akan menghilang, kota Jiangye tidak akan lagi memiliki lingkungan yang keji seperti itu. Qiu Muji berkata, tanah kotor di dunia bawah telah hilang, sebidang tanah ini tidak akan lagi menghasilkan mutiara kaisar bumi, sebagai kota kecil di perbatasan, saya khawatir kota Jiangye tidak lagi berharga, seluruh kota akan segera dihancurkan. Fei Ni tertegun sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, kotoran yang tak ada habisnya membawa vitalitas yang tak ada habisnya, ada kehidupan di dalam orang mati, dan tidak ada kehidupan setelah kematian, dia tampak bingung. Yun Xiao menghela nafas, tidak ada kebaikan mutlak atau keburukan mutlak di dunia ini, hanya saja kamu memiliki aku di dalam dirimu, dan aku memilikimu di dalam diriku, bukankah tubuh nirvana Phoenix surgawi Anda sama, menemukan kehidupan baru dari kematian? Alis Fei Ni yang berkerut erat rileks dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya, dia seperti bunga di musim semi yang telah mekar dan penuh kehidupan, dia tertawa dan berkata, kata-kata suami sangat benar, Fei Ni segera mengerti. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah cara dia memanggilnya, jadi dia membiarkannya, bagaimana tubuh nirvana Phoenix surgawi Anda? Aku bisa merasakan aura yang sangat kuat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Fei Ni sangat gembira, itu benar. Setelah menyerap ki naga sejati, tubuh nirvana saya telah mengalami perubahan yang luar biasa, saya merasa seperti saya telah terlahir kembali, dan sepertinya saya akan menjadi lebih kuat daripada setelah transformasi ke-9. Naga sejati dan Phoenix surgawi adalah dua roh sejati kuno yang paling kuat, kata Yun Xiao, tak perlu dikatakan bahwa mereka kuat, tidak ada lagi rintangan di jalan seni bela diri Anda, selama Anda bertahan, itu hanya masalah waktu sebelum Anda melangkah ke alam transendensi ilahi, bahkan mungkin bagimu untuk menerobos ke alam abadi. Ini semua berkat suami saya, terima kasih, suamiku, Fei Ni sangat gembira dan tersenyum. Itu keberuntunganku sendiri, kata Yun Xiao, itu tidak ada hubungannya dengan saya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apa yang kamu rencanakan dengan keluarga panjang itu? Wajah Fei Ni dipenuhi dengan kekhawatiran, setelah beberapa saat merenung, dia berkata, saya sudah memutuskan untuk meninggalkan keluarga panjang dan mengikuti suami saya,
jadi saya secara alami tidak dapat mengambil alih posisi kepala keluarga panjang, tunggu aku menemukan kesempatan untuk mengembalikan token pemimpin sekte kepada mereka. Long Qianmiao menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu sebelum dia meninggal, kata Yun Xiao, dia juga memberimu token pemimpin sekte, semua pahlawan di dunia melihatnya. Fei Ni terkejut dan berkata, suami berarti Zhen Zhen. Dunia sedang dalam kekacauan sekarang, kata Yun Xiao dengan serius, dampaknya akan meluas, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghindarinya, baik wilayah timur maupun barat berada dalam kekacauan, jika wilayah suci tidak puas, akan sulit untuk menekan kekacauan di dunia, jika Anda dapat mengambil alih keluarga panjang, Anda akan dapat tenang dan itu akan sangat bermanfaat bagi dunia. Karena suamiku telah mengatakan demikian, aku akan mengambil alih posisi pemimpin sekte, mulai sekarang, keluarga panjang akan menjadi tangan kanan suamiku dan akan siap membantumu. Kata Fei Ni, itu bagus, kata Yun Xiao, selain itu, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi tuan besar. Fei Ni terkikik, saya tidak ingin menjadi tuan besar, biarkan aku tetap berada di sisi suamiku dengan damai dan menjadi wanita kecil. Wajah Yun Xiao penuh dengan garis-garis hitam, dia memalingkan muka, pura-pura tidak mendengar. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk berpikir untuk mengambil alih keluarga panjang sekarang, Qiu Muji tiba-tiba berkata. Yun Xiao mengerutkan kening, apa maksudmu? Tanyanya, apa maksudmu? Informasi apa yang kamu dapatkan dari ingatan Yi Si? Wei Qing tidak datang ke Wutian secara langsung karena dia belum pulih dari luka-lukanya, dan dia pergi ke keluarga panjang di surga Rich, jawab Qiu Muji. Fei Ni terkejut dan mendengus, kamu memang orang yang tangguh dari generasimu, rubah tua yang licik. Dia baru saja membunuh kepala keluarga Lord, dan sekarang dia menyakiti keluarga yang panjang, dia pasti akan mengolah kekuatannya sendiri untuk mengendalikan keluarga panjang, seperti di kota Bulan Merah. Qiu Muji meliriknya dan mencibir, pikiran seorang gadis kecil selalu begitu sederhana, penting untuk mengendalikan keluarga panjang, tetapi tujuan Wei Qing yang lebih besar bukanlah kekuatan keluarga panjang. Lalu untuk apa? Fei Ni mengerutkan kening. Hantu Asura Yun Xiao terkejut. Wajah Fei Ni menjadi pucat, dia segera mengingat Tom, Dick, dan Harry yang pernah bersamanya sebelumnya, mereka telah berubah menjadi zombie dan tidak berbeda dengan zombie yang dia temui sebelumnya, dengan kata lain, mereka adalah zombie hidup. Hehe, Qiu Muji menyeringai dan berkata dengan agak kejam, itu hantu Asura. Anggota keluarga panjang semuanya memiliki garis keturunan roh sejati, menjadikan mereka wadah paling ideal untuk darah. Ini memang masalah besar, kata Yun Xiao, namun, biaya pembuatan hantu Asura terlalu tinggi, selain kontainer itu sendiri, juga membutuhkan banyak uang, bahkan Wei Qing tidak dapat memproduksi Asura hantu secara massal tanpa pengekangan. Ini memang sangat mahal, kata Qiu Muji. Hal ini membuatnya semakin perlu untuk mengendalikan keluarga yang panjang, sebagai salah satu dari 7 negara adidaya, dan sebagai kapal itu sendiri, keluarga panjang Sky Ridge bisa menjadi lautan Asura, hahaha. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan, ia sangat senang hasil penelitiannya dapat dipromosikan secara luas. Di sisi lain, rambut Fei Ni berdiri tegak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil beberapa kali, wajahnya dipenuhi ketakutan. Keluarga panjang adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, dan dia memiliki ikatan yang mendalam dengan mereka, dia pasti tidak ingin melihat tanah suci menjadi neraka hidup yang dipenuhi dengan mayat berjalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih lengan Yun Xiao. Yun Xiao merasakan sakit di lengannya, dan kemudian dia segera merasakan ketakutan yang datang dari Fei Ni, dia menepuk punggung tangannya dan menghiburnya, jangan khawatir, ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Apa yang dibutuhkan hantu Asura adalah darah naga sejati yang mendekati peringkat ke-10, dan keberadaan apapun yang mungkin telah dipilih untuk eksperimen sejak lama, bahkan untuk keluarga panjang saat ini, tidak mudah untuk menemukan begitu banyak keturunan darah naga yang sangat baik. Bibir Fei Ni sedikit putih, dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Haha, darah naga sejati. Betapa kekanak-kanakan. Apakah menurutmu hasil penelitianku terbatas pada darah naga sejati? Qiu Muji mencibir dengan sombong, saya akan memberitahu Anda sepotong berita tragis, hasil penelitianku adalah darah roh sejati, dan tidak hanya terbatas pada naga sejati.
Apa? Yun Xiao terkejut, dan hatinya tenggelam, dia langsung memiliki firasat buruk. Qiu Muji terkekeh dan berkata, alasan mengapa Wei Qing memilih semua pembangkit tenaga listrik darah naga di batch pertama adalah karena darah naga adalah yang paling mudah ditemukan dan spesies dengan sampel paling melimpah, selama warisan garis keturunan dari roh sejati lainnya cukup kuat, mereka memenuhi syarat untuk menjadi kandidat hantu Asura, hahaha. Apakah ada tempat yang lebih baik di Laut Asura daripada keluarga panjang? Dia tertawa, hahaha. Wajah Fei ini hampir transparan dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kali ini, bahkan wajah Yun Xiao menjadi pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar era yang hebat, Qiu Muji menyeringai mengerikan, meskipun saya membenci Wei Qing dan berharap saya bisa tidak membunuhnya, saya tidak bisa tidak memikirkannya, namun, saya harus mengakui bahwa hanya dia yang dapat membawa hasil. Penelitian saya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak normal, Bei Mingnan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mereka yang tidak normal semuanya biasa-biasa saja. Qiu Muji menjawab dengan jijik, tidak menyembunyikan penghinaan di matanya. Yun Xiao menepuk tangan Fei Ni dan menghiburnya, bahkan jika kata-kata Qiu Muji benar, mengendalikan keluarga panjang dan menghasilkan hantu Asura akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah kita selesai di sini, kita akan segera menuju ke keluarga panjang dan mencoba meminimalkan kerusakan. Yang paling penting sekarang adalah mengambil alih Laut Asura milik keluarga panjang, kata Qiu Muji. Aura seperti burung hering melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, jika kita dapat mengendalikan keluarga panjang dan menciptakan sejumlah besar Asura hantu kita sendiri, kita akan dapat menyapu zona suci dan bahkan seluruh dunia. Maaf, kata Yun Xiao, meskipun saya juga seorang alkemis, dan saya telah memuji dan mengagumi hasil penelitian Anda, serta mengungkapkan kekaguman saya yang tak ada habisnya, saya masih sangat menyesal, namun, aku tidak tertarik dengan metode semacam ini untuk memurnikan orang hidup menjadi mayat berjalan. Jangan lupa bahwa hantu Asura hanyalah produk sampingan dari proses pemurnian darah dewa. Qiu Muji mendengus, keinginan awal saya adalah untuk memurnikan darah dewa kelas 10 sejati dan menemukan jalan menuju ketuhanan, dan sudah ada contoh yang sukses, Luo Qingyun. Mungkin aku akan bisa menerimanya ketika tingkat keberhasilan mencapai rasio yang sangat tinggi, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, memurnikannya sekarang hampir pasti kematian. Hati dan kemauan seni bela diri Luo Qingyun begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat mencapainya, bahkan jika dia tidak memurnikan darah dewa, saya percaya bahwa dia pada akhirnya akan melewati belenggu seni bela diri. Bagaimana kita akan meningkatkan tingkat keberhasilan tanpa banyak eksperimen? Qiu Muji mencibir, setiap penelitian tentang tubuh manusia harus dilakukan dengan menginjak tumpukan mayat. Maka kamu dapat menemukan beberapa binatang iblis dan binatang laut untuk dipelajari, kata Yun Xiao, Anda dapat mempelajarinya, katanya. Jangan bilang padaku bahwa binatang iblis dan binatang laut itu tidak memiliki kecerdasan dan lebih rendah dari manusia. Apakah mereka pantas mati? Qiu Muji mencibir dengan jijik. Tentu saja tidak, kata Yun Xiao, siapa yang meminta yang kuat untuk dihormati dan yang lemah diperlakukan seperti semut di dunia ini? Jika manusia terlalu kuat, ras lain secara alami akan mendapat masalah, meskipun saya tidak suka intimidasi semacam ini dan bahkan merasa malu, itu masih lebih baik daripada Anda menggunakan jenis Anda sendiri sebagai eksperimen. Anda adalah seorang alkemis yang hebat, dan Anda telah dikejar dengan tidak bermoral oleh dunia sekuler, itu sebabnya Anda tidak ditoleransi. Ekspresi Qiu Muji gelap saat dia mencibir, dunia fana hanyalah semut di mataku, saya berdedikasi pada dao sihir tertinggi, jadi apa salahnya mengorbankan ratusan juta nyawa? Kehidupan mereka sangat tidak signifikan dibandingkan dengan seni dao sehingga mereka bisa diabaikan, merupakan kehormatan bagi mereka untuk dapat mengorbankan hidup mereka untuk pengejaran saya, ini juga akan memungkinkan kehidupan rendah mereka untuk mekar dengan sedikit cahaya dan menjadi lebih bermakna. Aku mengerti, kata Yun Xiao, sebagai seorang alkemis, saya bisa memahami pikiran Anda, namun, apa yang kita hargai mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Jika Anda menganggap dao sihir sebagai tertinggi, orang lain mungkin tidak peduli tentang itu, oleh karena itu, Anda mengambil nyawa orang lain untuk keinginan egois Anda sendiri dan melanggar hukum dunia sekuler. Tentu saja, dunia sekuler tidak akan mentolerir Anda pikir Anda tinggi dan perkasa,
Tetapi jangan lupa bahwa Anda hanyalah semut yang hidup di dunia fana, bahkan jika Anda memiliki aspirasi yang sangat tinggi, Anda tidak dapat melanggar aturan ini, hanya jika Anda benar-benar telah mencapai tingkat mampu menguasai dunia dan menyapu semua yang ada di jalan Anda dapat mengubah aturan dan tidak ada yang berani mengendalikan Anda. Sayangnya, Anda tidak. Wajah Kiyumuji bergerak-gerak, dan dia mendengus berat sebelum terdiam. Jangan buang waktu, kata Yun Xiao, biarkan dua jiwa Yuan Gaohan bergabung sekarang dan pergi ke keluarga panjang di Skyreach sesegera mungkin. Dia membuang tablet alam ilahi, dan itu segera bersinar terang, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyebar dengan padat, menyegel langit dan bumi di sekitarnya. Bendera biru 37 di langit berkedip dan berubah menjadi bayangan bendera yang tak terhitung jumlahnya, lalu menghilang. Ada kilatan cahaya di tablet alam ilahi, dan beberapa sosok muncul satu per satu. Itu adalah Yuan Gaohan dan yang lainnya. Kemunculan dua Gaohan Yuan yang identik memberi semua orang perasaan aneh. Udara busuk di sini masih sangat berat, kata Chen Yuyu, apakah itu akan mempengaruhi kultivasi yang mulia? Sekarang pengejar telah pergi, mengapa kita tidak mengubah lokasi kita? Tidak perlu, kata Yuan Gaohan, meskipun tempat ini agak menindas, tempat ini telah ditempati oleh kekuatan elemen bumi untuk waktu yang lama, itu juga dianggap sebagai tanah Feng Shui yang berharga dan sangat cocok untuk menampilkan tubuh jiwa Starlight. Aku akan meletakkan beberapa trik lagi untuk berjaga-jaga. Yuan tua, kata Yun Xiao, tidak perlu bagimu untuk membuat pertahanan. Jika itu orang lain yang melindungimu, itu memang akan membuang-buang waktu, adapun kamu benar-benar tidak punya banyak qi. Wajah Yuan Gaohan dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengeluarkan satu set alat susunan dan membukanya di depannya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya keemasan yang samar di tanah, itu seperti sepotong batu giok indah yang memancarkan qi yang padat, itu cemerlang dan berwarna-warni, dan bagian dalamnya dipenuhi dengan hamparan emas yang luas. Itu Lao Ai. Beberapa dari mereka terkejut dan melihat ke bawah dengan waspada. Tanah naik sedikit, lebih tinggi dan lebih tinggi, dan tanah berubah menjadi keemasan, menyebar ke segala arah. Harta berharga telah muncul. Feini terkejut. Saudara Muji, bagaimana menurutmu? Yun Xiao menyipitkan matanya. Ekspresi Kiyumuji serius, dia berpikir sejenak sebelum berkata, itu harus menjadi energi spiritual emas. Perut ikan kapal perang adalah sangkar yang terbuat dari roh logam qi, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan ini. Tebakan saudara Muji sama dengan tebaku, kata Yun Xiao, jika saya tidak salah, setelah pertempuran antara dua roh sejati 5 elemen, tanah busuk dunia bawah bersentuhan dengan bumi dan dipelihara, terus berkembang dan menekan qi spiritual logam. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya bisa melahirkan cacing ungu emas kehendak ilahi yang seukuran biji beras. Sekarang dunia ini telah kehilangan tanah kotor di dunia bawah. Ia tidak bisa lagi menekan energi spiritual emas. Langit dan bumi diciptakan oleh 5 elemen, dan mereka saling memperkuat dan menangkal. Wutian ini telah kehilangan tanah kotor di dunia bawah, tetapi telah memperoleh semacam qi spiritual logam, yang mungkin melahirkan kesempatan lain. Tidak mungkin, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu tidak mungkin, ini karena tuan muda ini mengambil energi spiritual logam ini. Matanya bersinar dengan cahaya spiritual, dan dia terlihat sangat bahagia. Itu berharga, tapi itu tidak banyak berguna bagiku. Baiklah, kamu bisa memiliki semuanya. Terima kasih, kata Yun Xiao, tanpa basa-basi lagi, saya akan turun dan mengambilnya. Aku khawatir aku harus mengandalkan kalian semua untuk fusi Yuan tua. Chen Yuyu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Pojun, hal-hal penting Tuan Yuan sudah dekat, dia seharusnya tidak terganggu sekarang, kan? Energi spiritual logam terkandung di dalam tanah dan tidak bisa melarikan diri, dia agak tidak puas. Siapa bilang kita tidak bisa melarikan diri? Kata Yun Xiao, tanah kotor di dunia bawah baru saja menghilang, dan qi spiritual logam telah berkumpul bersama tanpa sadar. Saya khawatir itu akan segera bubar lagi, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk mengumpulkannya. Petik 2. Li Yun Xiao benar, kata Yuan Gaohan, ini memang kesempatan langka, dengan para guru ini melindungiku, bahkan jika transenden ilahi datang, aku masih akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2. Ya, kata Yun Xiao,
saya akan menyerahkannya kepada Anda semua." Dia segera berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke tanah. Itu adalah tempat di mana cahaya keemasan paling kuat, dan dia menghilang dalam sekejap. Yuan Gaohan berkata, "Ada kekuatan penghalang batas dari tablet alam ilahi dan 37 bendera biru. Selain itu, saya telah menyiapkan cakram formasi kuno. Ini sangat mudah, tolong menjauhi saya 1000 kaki dan lindungi saya." Petik 2. Ya, tuanku. Chen Yunyu adalah orang pertama yang menanggapi. Dia terbang mundur 1000 kaki dan menyebarkan indera ilahinya, berdiri diam seperti dewa pintu. "Tuan Yuan, tolong hati-hati." Fei Ni tersenyum, dia dan Bei Feng Nan juga mengambil posisi. Timur, selatan, barat, utara, di arah terakhir, bayangan buldog yang berpatroli perlahan muncul dan berdiri di sana dengan tenang. "Meskipun aku berada di jalan yang berbeda dari kalian, memang tidak mudah bagimu untuk mencapai tahap ini, Yuan tua, saya senang melihat itu," kata Qiu Muji. Yuan Gaohan berkata, "Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Saudara Mujie, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena picik, silakan keluar dari lingkaran." "Itulah yang harus saya lakukan," kata Qiu Muji sambil tersenyum. Dalam sekejap, dia mundur keluar dari lingkaran pelindung beberapa orang, menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan diam-diam menonton. Baru pada saat itulah Yuan Gaohan dengan hati-hati membuka papan susunan di tangannya, seperti kartu menara, itu terbuka menjadi 18 sisi, mengelilinginya. Kartu-kartu itu penuh dengan gambar dan beberapa kata yang sulit dipahami. Mata Qiu Muji berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, "Platformasi kuno." Dia menatap gambar dan kata-kata dengan penuh minat dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Setelah Yun Xiao bergegas ke tanah, dia segera merasa bahwa dia hampir tidak bisa bergerak, dan tubuhnya kesakitan. Logam melawan kayu, dan tubuh tipe gunturnya sangat ditekan. Setelah terbang beberapa kali, dia berubah menjadi sosok, dan seluruh tubuhnya tertutup cahaya keemasan. Dia menampilkan tubuh emas yang tak terpadamkan dan terus tenggelam ke tengah cahaya keemasan. Di dunia emas, puluhan ribu serangga kehendak ilahi ungu emas berkeliaran ke arah yang sama. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat penindasan itu, dan indera ilahinya juga secara bertahap diblokir. Mata Yun Xiao tiba-tiba memancarkan berkas cahaya berwarna-warni, yang mengembun menjadi keadaan mata iblis yang aneh, dan penglihatannya segera melebar. "Apa, itu kah saya?" Dia kaget. Di tengah cahaya keemasan, ada serangga yang lebarnya lebih dari 2 meter, itu adalah cacing emas ungu kehendak ilahi raksasa. Makhluk-makhluk seukuran butir terus memasukinya dan menjadi bagian kecil dari tubuhnya yang besar. Di samudera emas, aura serangga terus meningkat, dan itu penuh dengan kecerdasan. Kehendak ilahi cacing emas ungu. Yun Xiao terkejut saat dia melihat serangga itu dengan tidak percaya, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang pekat, dan dari waktu ke waktu, cahaya ungu akan berkedip. Selanjutnya, saat cahaya keemasan dan cacing ungu emas seukuran butir dari niat ilahi diserap, rune terus berkedip di tubuhnya, dan tubuhnya masih tumbuh. Meneguk, Yun Xiao menelan ludah dengan susah payah saat dia berdiri di langit, tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan, tetapi dia tidak mau mundur. Benda ini tidak bisa benar-benar menjadi roh sejati, kan? Dia berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, jika itu adalah roh sejati, itu tidak akan ditekan oleh bumi kotor di dunia bawah begitu lama, itu harus perlahan-lahan mengumpulkan bentuk awalnya, mungkin tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Setelah membuat penilaiannya, dia menjadi lebih berani dan perlahan terbang turun dengan waspada. Kedua kakinya dengan lembut mendarat di tubuh serangga itu sangat lembut, seolah-olah dia sedang menginjak kapas. Dunia ini benar-benar aneh, energi spiritual logam terberat di dunia telah berubah menjadi roh, tetapi memiliki tubuh yang paling lembut. Saat dia berseru, rune melintas di bawah kakinya dan cahaya keemasan menyebar. Ledakan, kedua kakinya langsung dipotong-potong, cahaya keemasan itu seperti buldoser, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya menjadi debu. Yun Xiao menghirup napas dingin saat dia berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri. Desir. Dalam sekejap,
Cahaya keemasan melesat beberapa ribu kaki jauhnya, cahaya keemasan naik dari tubuh cacing ungu emas kehendak ilahi dan berhenti sekitar 300 kaki jauhnya, itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar di udara. Di bawah kilat biru, tubuh Yun Xiao perlahan muncul, wajahnya pucat, dan keringat dingin menetes di wajahnya saat dia melihat ke bawah dengan ngeri. Jika bukan karena fakta bahwa itu tubuhnya dekat dengan tubuh roh 5 elemen, dia akan benar-benar lumpuh sekarang. Namun, karena kekuatan elemen logam sangat efektif melawan kekuatan elemen kayu, cedera yang dia derita kali ini bahkan lebih serius daripada ketika tubuhnya dihancurkan oleh Gunung Tusita. Kekuatan elemen logam yang tersisa masih mengalir di tubuhnya, memotong semua meridian dan dagingnya, dan secara bertahap diserap oleh kekuatan tubuh emas yang tidak bisa binasa. Saya terlalu ceroboh, benda ini terlalu kuat, apa yang harus saya lakukan? Yun Xiao berpikir keras kemudian, dia mencoba melihat kekuatan cacing ungu emas kehendak ilahi, tetapi dia masih tidak bisa mengetahui kekuatannya. Aku hanya bisa mencoba ini. Dia mengeluarkan puncak surgawi Do Shuai dan memegangnya di telapak tangannya, itu tidak bersinar sama sekali, dia menuangkan sedikit kekuatan ke dalamnya, dan rune hitam segera berkedip, kekuatannya menghilang tanpa jejak, benar-benar di luar kendali. Seni gelap ini benar-benar aneh, ini seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya, biarkan aku mencoba memperbaikinya. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao mengeluarkan kuali gunung dan sungai, melemparkan puncak surgawi Tusita ke dalamnya, dan mulai memperbaikinya di tempat. Kuali gunung dan sungai tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, seluruh tubuh kuali bergetar hebat, cahaya bersinar dan ruang putih bersih muncul di seluruh dunia cahaya keemasan. Cacing ungu emas kehendak ilahi sepertinya telah merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya sedikit, dua bola kecil tergantung di dua tentakel emasnya, berkedip seperti lentera. Namun, itu tidak melakukan apa-apa, setelah kedua antenanya bergoyang beberapa kali, ia menjadi tenang. Dan terus menyerap ki spiritual logam di sekitarnya. Yun Xiao meliriknya ke samping, lalu menghela nafas lega dan mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan puncak surgawi Tusita. Seluruh dunia tertutup dunia cahaya keemasan, seolah-olah bagian dari ruang langsung tertanam ke dalam bumi, orang-orang di langit sepertinya merasakan fluktuasi energi, tetapi mereka tidak peduli dan terus menjaga Yuan Gaohan dengan kewaspadaan yang tinggi. Pada saat ini, kedua tubuh Yuan Gaohan duduk berhadapan, telapak tangan mereka bersentuhan, diam-diam menggantung di udara, seolah-olah tidak ada yang berubah. Murid Bei Feng Nan tiba-tiba menyusut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak, siapa itu? Keluar, orang-orang lainnya terkejut dan waspada. Yuan Gaohan mengerutkan kening dan menatap Bei Feng Nan dengan terkejut, bahkan sebagai seorang alkemis, dia tidak bisa merasakan siapapun, tetapi pria misterius ini tampaknya semakin kuat dan kuat setiap kali dia muncul. Lumayan, dia memang telah mengolah tubuh jiwa Starlight secara ekstrim. Selama kedua jiwa bergabung, dia bisa mencapai puncak seni sihir dan bahkan melangkah ke ranah dewa penyihir. Sebuah suara berkata perlahan dari langit. Tidak bagus. Itu adalah Master Sekte Soul Devourer. Qiyu Muji berseru kaget. Semua orang terkejut, dua sosok Yuan Gaohan di platformasi kuno bergetar, dan kekuatan di sekitar mereka berfluktuasi, emosi mereka agak tidak stabil. Jangan panik, jangan membuat kesalahan. Suara di langit terdengar lagi, dan penampilan Huang Fubi perlahan muncul, dia berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan dingin, begitu fusi dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya, Tuan Yuan Gaohan, Anda harus berhasil, untuk saya dan untuk diri Anda sendiri. Apa yang Anda maksud dengan, untukmu? Petik 2. Wajah Chen Yuyu menjadi pucat dan dia berteriak, jika kamu ingin menyentuh Tuan Yuan Gaohan, kamu harus melakukannya di atas mayat kita terlebih dahulu. Huang Fubi mengabaikannya dan berkata, jangan khawatir semuanya, saya tidak akan bergerak sampai Tuan Yuan Gaohan berhasil menyatu, jangan khawatir tentang itu, jika ada musuh, aku bahkan akan membantumu memblokir mereka. Ruang di belakangnya berfluktuasi, dan sosok lain muncul, sosok ini benar-benar tertutup jubah hitam, tetapi hanya wajahnya yang terungkap, itu adalah Sang Chen. Di mana Gu Feiyang? Mata Sang Chen berkedip saat dia bertanya dengan dingin. Feini mencibir, kamu telah kalah, namun kamu masih memiliki wajah untuk meminta bantuan. Apakah menurutmu aku tidak akan membakarmu sampai mati?
Gadis kecil, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sang Chen meraung marah, jika bukan karena fakta bahwa itu kultivasi saya sangat rusak, dengan api kecil Anda, bahkan 10 dari kalian tidak akan menjadi lawan saya. Petik 2. Fei Ni menjulurkan lidahnya dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat di wajahnya, cek, tes, malu, untuk berpikir kamu masih kepala divisi, kamu tidak tahu bagaimana bertobat setelah kalah dari seorang gadis kecil sepertiku, Anda hanya tahu bagaimana menemukan alasan dan alasan. Brengsek, Sang Chen sangat marah dan hendak menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Huang Fubi yang berteriak, jangan tunda hal-hal penting saya. Gelombang tekanan menyebar, dan Sang Chen hanya merasakan kedinginan, ekspresinya segera berubah, dan dia menekan amarah di hatinya, saya harap Tuan Huang Fu dapat membantu saya menjatuhkan Gu Fei yang setelah mengekstraksi jiwa Yuan Gaohan sehingga saya dapat melapor kembali ke Petigian. Jangan khawatir, kata Huang Fu Jue, Gu Fei yang itu juga ada dalam daftar yang harus dibunuhku, jadi aku akan merawatnya juga, aku hanya takut Tian Xingzi belum mati dan bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah. Sang Chen tersenyum, jangan khawatir tentang itu, Tuhanku, gerakanku, membelah langit dan bumi, tidak terkalahkan, bahkan jika Tian Xingzi belum mati sekarang, dia akan sangat rusak, dia tidak akan bisa pulih tanpa 3 hingga 5 tahun. Mata Huang Fubi bersinar dengan gembira saat dia berkata, jika itu masalahnya, aku harus berterima kasih banyak. Saya tidak berani berterima kasih, tuanku, yang perlu Anda lakukan hanyalah membantu saya menjatuhkan Gu Fei yang, jawab Sang Chen buru-buru. Aura pembunuh meledak dari tubuh Huang Fubi, dia mendengus dingin dan berkata, jangan khawatir, selama dia masih di tanah tanpa hukum ini, dia tidak akan pernah bisa pergi. Ketika Yuan Gaohan mendengar percakapan antara keduanya, dia merasa tidak nyaman dan diam-diam menyesal tidak pindah ke tempat lain, setelah mengusir alam atas, Huang Fubi yang bahkan lebih merepotkan datang, yang berspesialisasi dalam mengekstraksi jiwa dan merupakan orang yang paling dibenci di antara para alkemis di dunia. Kedua tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, dan pada saat yang sama, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Gangguan barusan telah menyebabkan kultivasinya menjadi tidak stabil, dalam keterkejutannya, dia buru-buru menenangkan pikirannya, dan butir-butir besar keringat dingin mengalir dari kepalanya. Tidak perlu khawatir, Sir, kita bisa menangani keduanya, kata Qiu Muji dengan cemberut. Huang Fubi mendengus dingin dan berkata, Tuan Yuan Gaohan, jangan khawatir, tenangkan pikiran dan fokus Anda, usir iblis batin, dan rapalkan mantra dengan ketenangan pikiran, aku akan melindungimu. Wajah Yuan Gaohan pucat, dia mengangkat kepalanya dan memelototi Huang Fubi dan Sang Chen, matanya dipenuhi amarah. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Tuhan, salahkan Gu Fei yang, kata Huang Fusang, jika dia tidak mengalahkan pembicara emasku dan sangat membutuhkan makanan jiwa super di puncak seni sihir, aku tidak akan pernah punya ide tentangmu, situasi memaksa saya untuk melakukannya, dan saya tidak punya pilihan. Ternyata setelah Sang Chen dikalahkan, dia merasa tidak bisa kembali ke wilayah suci untuk menjelaskan dirinya sendiri, dia kemudian memikirkan kekuatan besar lain yang memusuhi segudang lembah bintang dan bergegas ke sekte pemakan jiwa. Huang Fubi baru saja mengirim keduanya dari tebing parit alami dan hendak pergi ke pengasingan untuk menunggu pembukaan dunia abadi di surga Langya, namun, dia tidak menyangka bahwa Sang Chen akan datang mencarinya dan mengungkapkan bahwa keberadaan Tian Xingzi tidak diketahui setelah dikalahkan dan bahwa Yuan Gaohan sedang mencoba mencapai puncak seni Dao. Kali ini, bukan pembicara emas yang akan dikalahkan, tetapi tubuhmu yang sebenarnya, kata Bei Mingnan dengan acuh tak acuh. Mata Huang Fubi memancarkan cahaya dingin, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, saya harap Anda masih mengingat kata-kata ini nanti, maka kamu akan tahu bagaimana kamu mati. Aku telah melihat banyak prajurit sepertimu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata Bei Mingnan, semuanya telah berubah menjadi abu, saya satu-satunya yang masih hidup. Huang Fubi mencibir, seolah takut mengganggu Yuan Gaohan, dia tidak lagi berbicara, namun, dia juga sangat bingung, dari mana ahli seperti itu berasal. Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya dan tidak memiliki kesan sama sekali tentang dia.
Hati Yuan Gaohan sedikit tenang, meskipun dia tidak tahu banyak tentang Bei Fengnan, dia tahu sedikit tentang situasinya, orang yang mengolah seni jiwa cahaya bintangnya tampaknya lebih kuat dari yang dia harapkan. Dia segera memusatkan perhatiannya pada perpaduan dua jiwa, mengabaikan campur tangan dunia luar. Saat keempat telapak tangan bersentuhan, tubuh jiwa Starlight mulai berubah, itu terus memudar, berubah menjadi cahaya bintang dan mengalir ke dalam tubuh. Lingkungan segera menjadi sunyi secara tidak normal, semua orang bernapas perlahan, memperhatikan dengan penuh perhatian, dan pada saat yang sama, sangat waspada. Tubuh Yuan Gaohan mulai sedikit gemetar, seolah-olah secara bertahap mencapai batasnya, wajah Ni mengungkapkan ekspresi menyakitkan, dan cahaya kuning di tubuhnya berkedip goyah sebelum berubah menjadi cahaya putih redup. Dunia sunyi, tetapi badai akan datang, atmosfer yang sangat menindas menyebabkan awan di langit berguling seolah-olah naga sedang bepergian di dalam. Semua orang memandang dengan waspada, bahkan menahan napas. Dia membiarkan waktu berlalu perlahan, beberapa jam telah berlalu. Tiba-tiba, angin dan awan bertiup, dan awan putih berbentuk spiral menggulung di langit, seberkas cahaya jatuh dari langit dan langsung menyinari Yuan Gaohan. Fenomena langit dan bumi. Dia akan berhasil. Sang Chen terkejut, dia mengepalkan tinjunya dan menatap sosok itu. Yuan Gaohan duduk bersila di bawah cahaya pelangi, rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya melonjak dengan cahaya bintang, dari waktu ke waktu mengalir dalam pola yang teratur dan diserap ke dalam tubuhnya. Huang Fubi tiba-tiba menghela napas dan melihat ke bawah, mungkinkah Gu Fei yang telah pergi ke bumi untuk mengumpulkan ki spiritual logam? Dia sudah lama memperhatikan cahaya keemasan naik dari bawah, itu selembut batu giok yang indah, dan kadang-kadang akan memancarkan fluktuasi samar. Sebagai pemimpin sekte, kamu pasti memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan, Fei Ni mendengus dingin. Sang Chen, apakah kamu bersedia turun dan bertemu Gu Fei Yang? Huang Fu Sang bertanya, Tuanku, apakah Anda tidak takut mempengaruhi Yuan Gaohan? Sang Chen bertanya dengan heran. Peleburan Tuan Yuan dari kedua jiwanya berjalan sangat lancar, kata Huang Fuqi, kekuatan jiwanya sudah sangat tinggi sekarang, dan hanya masalah waktu sebelum stabil, bagi saya, tidak lagi penting apakah itu stabil atau tidak. Semua orang terkejut, dan mereka semua sangat waspada, segera mengecilkan lingkaran pelindung. Begitulah, maka aku akan menyerahkan semut ini kepadamu, Tuanku. Sang Chen sangat gembira, tanpa pembantumu dan artefak suci, Gu Fei yang pasti mati. Dia segera berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju cahaya keemasan yang naik. Fei ini terkejut dan hendak mengejar ketika gelombang tekanan tiba-tiba datang dari langit dan menekannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarkan dia pergi, kata Qiu Muji dengan suara serius, bahwa Sang Chen terluka saat ini, dan dia sama sekali bukan tandingan Yun Xiao, dia hanya akan mencari kematian jika dia jatuh. Tapi suamiku juga terluka, dan dia tidak memiliki tablet alam ilahi lagi, kata Fei ini cemas. Apakah kamu tidak tahu? Qiu Muji menyela, tidakkah kamu tahu bahwa Li Yun Xiao memiliki banyak trik? Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana menghadapi penguasa sekte pemakan jiwa terlebih dahulu, orang ini adalah Tuan Dunia, bukan lelucon. Tuan Qiu Muji benar, Chen Ziyu buru-buru berkata, jika kita dikalahkan olehnya, tidak hanya Tuan Yuan akan terbunuh, tetapi Tuan Yun Xiao juga akan mendapat masalah jika dia terus menyelinap masuk. Sepertinya kamu cukup percaya diri pada Gu Fei Yang, Huang Fuqi mencibir, saya juga berharap dia bisa bertahan, karena saya benar-benar ingin mencabik-cabiknya dengan tangan saya sendiri, sekarang, biarkan aku menikmati makanan lezat Tuan Yuan dulu. Seberkas cahaya mengembun di tangannya dan tiba-tiba hancur. Cahaya membesar di udara dan berubah menjadi spanduk pangu, yang menggerakkan angin dan awan ke satu arah dan menusuk kepala Yuan Gaohan. Dentang, dentang, dentang. Rantai nomologis tablet alam ilahi terus muncul di sekitar bendera pangu dan hancur inci demi inci. Tablet alam ilahi yang mengambang di kehampaan berputar dengan cahaya yang mengalir, dan tiba-tiba, itu bersinar terang. Bola cahaya putih menyembur keluar dari tablet alam ilahi, seluruh tablet berkedip dan kemudian menghilang, saat berikutnya, itu muncul tepat di samping bendera pangu dan menabraknya. Kekuatan dunia berputar, menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Ledakan. Saat dua senjata tingkat yang dalam bertabrakan,
langit bergetar dan terbelah. Bang bang bang, cahaya keemasan melintas di langit, sarang laba-laba yang dibentuk oleh rantai hukum muncul dan hancur. Cahaya pada tablet alam ilahi juga meredup dan kembali ke penampilan biasanya, ia melayang dengan tenang tidak jauh, seolah-olah telah kehilangan spiritualitasnya. Itu hanya batasan belaka, Huang Fubi mencibir dingin, lalu mengucapkan mantra dengan satu tangan dan memukul bendera Pangu, dengan ledakan keras, bendera diluncurkan lagi. Bersambung.